Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu beserta bapak-bapak jamaah pengajian Musola Al-Ihsan Jabung Pendowoharjo Sleman yang kami hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat isya berjamaah, dilanjutkan sholat tarawih, witir. Ini kajian sebagaimana biasanya. Ibu-ibu beserta bapak yang kami hormati, kajian ini sering disebut juga dengan tolabul ilmi, mencari ilmu. Tolabul ilmi faridotun, mencari ilmu itu wajib ala kulli muslimin wa muslimatin, wajib bagi mukmin atau muslim laki-laki dan muslim atau mukmin perempuan. Nah, di bulan Ramadan ibadah-ibadah sunnah itu dinilai sebagai ibadah wajib. Ibadah wajibnya pahalanya dilipat gandakan. Yang mengiringi ibadah bulan Ramadan sunnahnya minimal ada 4. Pertama, sholat tarawih sudah kita laksanakan. Yang kedua, tadarus Al-Quran, hendaknya dilaksanakan setiap hari. Yang ketiga, sodakoh, ya, sodakoh. Jadi sodakoh ini nanti ada beberapa hal. Ada hadis Nabi mengatakan, tabassumuka fi wajhi akhika sodakotun. Senyummu ke hadapan saudaramu, senyummu ke hadapan temanmu adalah sodakoh. Jadi senyum saja pahalanya sudah banyak, apalagi mau menyisihkan sebagian hartanya diberikan orang lain sehingga orang lain bisa tersenyum, itu pahalanya luar biasa. Sodakoh. Yang terakhir yaitu iktikaf. Jadi ada 4 yang mengiringi puasa di bulan Ramadan ini. Ada kesunahan, jadi sholat tarawih, lantas sodakoh, membaca Al-Quran dan iktikaf. 4 itu merupakan amalan sunnah yang mengiringi, dan sekali lagi sunnahnya itu dinilai sebagai wajib. Wajibnya dilipat gandakan. Dan di bulan Ramadan ini insya Allah doa-doa kita dikabulkan. Wa du'auhu mustajabun. Doanya dikabulkan mustajab. Amalan kita wa amaluhu mudha'afun. Amalannya dilipat gandakan. Untuk itu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, marilah kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan ini kita maksimalkan dengan harapan kita nanti mendapatkan apa yang disebut dengan Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu tingkat kebaikannya lebih bagus dibanding 1000 bulan. Nah, ketika dihitung itu kira-kira ya 83 tahun kira-kira. Ibu-ibu beserta bapak yang kami hormati, jadi di bulan Ramadan seperti ini ya, kita semua berusaha ya. Kita berusaha kepada Allah supaya meningkat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan saya jelaskan beberapa hal. Yang pertama, ada istilah di dalam Islam, di dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Nah, sering ada istilah begini. Al-Qur'an itu yang paling panjang di surat apa? Al-Baqarah. Ayat berapa? 282 ya. Kalau Al-Baqarah itu seluruhnya berapa ayat? 286 ya. Lantas tengah-tengahnya 286 itu berapa? 143. Nah, di ayat 143 itu ada kata-kata yang oleh Allah sudah dipaskan. Istilahnya ummatan wasaton. Jadi ummatan wasaton itu umat yang pertengahan, itu artinya umat pilihan. Nah, kita ini umat Islam ini hendaknya bisa memberlakukan diri kita sendiri dalam kehidupan ini sebagai umat pilihan. Umat pilihan itu cirinya mencintai Al-Quran.
Jadi umat pilihan itu cirinya mencintai Al-Quran. Jadi apapun kata Al-Quran, kita mampu kita laksanakan. Tentu saja sesuai dengan kemampuannya masing-masing ya. Ketika Al-Quran mengatakan laksanakan sholat wajib berjamaah, ya kita usahakan sholat wajib dengan berjamaah. Ketika Al-Quran mengatakan puasalah di bulan Ramadan 30 hari, ya kita laksanakan puasa di bulan Ramadan 30 hari. Jadi sesuai dengan kemampuan kita. Karena apa? Islam tidak akan memberikan beban kepada kita di luar kemampuan kita. Jadi sesuai dengan kemampuan kita. Tetapi yang tidak boleh adalah sebenarnya mampu, pura-pura tidak mampu, yang tidak boleh. Maka dari itu kalau dalam menuntut ilmu, Ali bin Abi Thalib, ya Sayyidina Ali bin Abi Thalib berpesan. Dalam rangka kita menuntut ilmu, itu yang pertama, kita dilatih bagaimana supaya bisa cerdas. Ali bin Abi Thalib seperti mengatakan zakain itu kecerdasan. Nah kecerdasan itu bisa dilatih dengan olahraga, olah rasio dan olah rasa. Olahraga itu ya gerak-gerakkan apa? Badan ya, kalau pagi ya setengah jam jalan-jalan, sore ya hangat ya. Sepekan sekali usahakan bisa keluar keringat biar badan tetap apa? Tetap sehat itu. Lantas yang kedua, olah rasio. Olah rasio itu rajin mendengarkan, rajin melihat tulisan yang bagus-bagus, rajin menirukan, rajin ikut kajian, itu namanya olah rasio. Lama-lama nanti jadi pinter juga. Yang ketiga, olah rasa. Olah rasa itu biasa sambung hati kita kepada Allah, sambung hati kita kepada Nabi, maksudnya dengan sunnah-sunnah Nabi, dan sambung hatinya kepada sesama teman mukmin. Ya, maka ada istilah simpati, ada istilah empati, satu dengan yang lain. Nah, itu zakain, kecerdasan. Jadi kecerdasan bisa dibina melalui olahraga, olah rasio, olah rasa. Nah, yang kedua, wahirsin. Kita kalau belajar ilmu ya ngaji harus dengan semangat yang tinggi. Wahirsin, keinginan ingin tahu ilmu itu tinggi. Jadi dimanapun ada pengajian dan kita ada waktu, kita usahakan kajian-kajian itu kita ikuti. Sekali lagi sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Karena waktu bagi kita berbeda-beda. Mungkin ada yang sangat sibuk, mungkin ada yang waktunya longgar, sedikit-sedikit kita sekan. Yang berikutnya, yang ketiga adalah wastibarin, ngaji itu harus sabar. Ngaji seperti ini mungkin Bapak-bapak, kajiannya kok berat sekali ya, enggak apa-apa. Karena kadang-kadang ustadz itu juga sudah berusaha membuat materi yang paling ringan, tetapi ternyata santri masih merasakan apa? Berat. Tapi kadang-kadang ustadz itu mempertimbangkan, wah ini materi paling mantap akan saya sampaikan. Ternyata santri, wah ngajinya terlalu ringan. Ya memang ngepaske itu tidak mudah. Ya maka dari itu wastibarin, santrinya harus sabar dengan gurunya, gurunya juga harus sabar kepada santrinya. Iya, karena ustadz juga tidak bisa membaca seluruh santri. Ya, hanya mohon kepada Allah, mohon ridhonya supaya materi yang disampaikan bisa diterima gitu. Wastibarin, punya kesabaran. Yang keempat, wabul khotin, biaya. Jadi memang bapak-bapak ibu-ibu menyisihkan waktu ke sini. Ibu-ibu, saya yakin ya, akan ngaji sore hari ini sudah dipersiapkan sejak kemarin ya. Besok mau tarweh, rukuhnya disetrika dulu ya. Rukuhnya dibasuh dulu. Basuhnya pakai sabun, biaya dijemur, setrika pakai biaya listrik ya. Bapak-bapak juga begitu, memilih sarung yang paling yang paling sip ya, disiapkan dulu. Bajunya juga disiapkan dulu. Seluruhnya itu memakai biaya. Apalagi kalau lantas kita ngaji gini ini dibanding-bandingkan dengan apa? Waduh, gara-gara ngaji saya tadi mau bungkusi gula pasir tidak selesai. Wah, itu tidak boleh ya. Kita harus kalau sudah niat ngaji, ya lainnya harus kita kita relakan ya. Itu namanya wabul khotin, biaya. Yang berikutnya adalah wa irsyadi ustadzin. Yang ngaji itu memang harus ada gurunya. Saya dipilih oleh Pak Ketua Takmir untuk ngaji ke sini. Nah, panjenengan pun memilih Pak Takmir untuk memimpin musola ini. Nah, Pak Takmir sudah memilih saya untuk ngaji, ya panjenengan terima sesuai dengan kondisi kami, kekuatan kami. Sekali lagi setiap ustadz punya kekuatan masing-masing, tapi juga punya kelemahan. Seluruhnya harus bisa diterima. Dan yang terakhir, watuliz zaman,
siap menempuh waktu yang lama. Kita yang namanya belajar satu dengan yang lain tidak sama. Ada yang bisa langsung paham, ada yang kadang-kadang butuh waktu yang apa? Yang lama. Tidak apa-apa. Nah, saya berpesan, ini pesanan dari Pak Kiai saya, hadis yang inti yang saya sampaikan tadi sebenarnya dalam bahasa Jawa begini, tolong ditirukan. Sergep monggo. Ajek, tekun, titen, telaten, entengan. Ya, jadi ngaji itu sergep monggo. Ajek, tekun, titen, telaten, entengan. Nah, ini terjemah dari hadis baik yang dari Ali bin Abi Thalib, dari Imam Al-Ghazali, dari Imam Syafi'i semuanya sama. Maksudnya itu tadi. Terus yang tidak boleh ya, yang tidak boleh begini. Bosenan monggo. Aras-arasen. Bosenan, aras-arasen, keset, melincur, mutungan, isinan. Nah, itu tidak boleh. Jadi bosenan itu petuk guru pindho wis kae meneh gitu. Aras-arasen kaya ora gelem-gelemon. Melincur iki mangkat ning ra ketunggone. Mutungan kesenggol sithik terus nesu karo gurune. Isinan petuk wong ki rawani. Nah, saya kira ini bisa kami sampaikan, sudah 15 menit, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.